Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Syafatul Anbiya, NIM 052100892. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Langsung saja kita baca soalnya ya. Ini tugas 2. Soalnya itu, buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat ini. Kita coba cek. Oke, API ini akan menampilkan data perkiraan cuaca di Jakarta, termasuk temperatur per jamnya. Buatlah tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan: tampilkan data atribut atau kolom atau field berikut: time atau waktu pengukuran, temperatur 2M, suhu per jam dalam Celcius. Desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Oke, ini dia soal URL API-nya. Ini lokasinya per jam dan dapatkan data temperatur. Oke, langsung saja. Di sini saya akan masuk ke direktori UT semester 5 praktik 4303 sesi 8. Oke. Di sini saya sudah menginstal Ionic ya secara global, yaitu Ionic versi 721. Jadi untuk membuat project Ionic dengan cara Ionic, kita cek helpnya dulu ya. Di sini ada berbagai perintah. Untuk membuat project itu menggunakan start. Untuk menggunakan perintah start itu yaitu dengan cara Ionic start, nama projectnya apa, template-nya apa, dan option. Kita cek lagi si template-nya ada apa saja di untuk tugas 2 ini kita akan menggunakan view ya, karena sesuai materi di view ini ada template, tabs, side menu, blank, dan list. Kita akan menggunakan blank ya supaya dari project kosong. Oke, start, nama projectnya misal tugas 2, template-nya itu blank, dan type-nya itu view. Oke, kita tunggu proses pembuatan project Ionic berbasis view-nya ya. Nah, sambil menunggu ya, di sini saya akan memodifikasi API-nya. Kalau di URL ini itu hanya menampilkan temperatur per jamnya, tidak dengan itunya ya, yang cure-nya atau saat ini. Saya akan masuk ke openmeteor.com nya dulu, kemudian kita baca dokumentasinya. Nah, ini itu untuk bantuan menghasilkan URL API-nya. Untuk time zone di sini saya akan memilih Asia Bangkok ya, karena Jakarta itu masuk ke Asia Bangkok. Kemudian kita cari lokasinya, pilih Jakarta. Oke. Nah, untuk time-nya secara default itu 7 hari ke depannya.
bentar, by default 7 hari ya. Kalau kita coba cek, nah ini dia dari tanggal 20 sampai tanggal 26 untuk perkiraan cuacanya. Tapi di sini saya akan memilih dengan time interval, nanti akan menampilkan per hari ya. Misalkan sekarang tanggal 20 sampai tanggal 20 seperti ini. Kemudian kita ambil data per jamnya dan juga current weather. Oh ya, jangan lupa di sini saya akan menambahkan weather code untuk menampilkan ikonnya berdasarkan ada kodenya ya. Nah ini dia yang dihasilkan URL API nya. Kita coba buka. Nah ini current units, nanti kita akan pakai data yang current ini. Oke, kemudian kita ambil temperatur dan weather code nya, begitu juga per jamnya ya, jadi hanya per hari. Kita simpan di sini. Nah untuk weather code itu, kalau kita lihat di sini ada beberapa kode. Kalau misal 0 itu clear sky atau langit cerah, begitupun yang lainnya. Oke, ini create free unique account, kita no saja. Oke, sudah dibuat. Go to project, kemudian jalankan Ionic Surf. Oke, kita akan membuka projectnya menggunakan Visual Studio Code dengan cara code sama foldernya apa. Oke, terbuka ini, kita close saja. Sebelum itu kita akan coba jalankan. Kita yes, menjalankannya itu dengan cara Ionic Surf. Oke, dia menggunakan fight. Nah ini dia Ionic dengan template blank. Oke, ready to create. Start with Ionic UI component. Nanti kita akan memanfaatkan UI komponen yang ada di dokumentasi Ionicnya. Oke, ini kita close saja. Kita sisakan yang ini. Pertama saya akan membersihkan yang di sini ya, yaitu di view homepage. Di ion content ini kita delete, kemudian CSS nya kita delete. Nah seperti ini, ion content, header, toolbar, title, toolbar. Lalu kita save coba. Oh, nah ini dia. Kemudian si headernya kita ganti, titelnya menjadi perkiraan cuaca. Kita tunggu. Nah ini dia sudah berubah. Nah untuk desain yang akan saya buat aplikasinya itu, jadi nanti di sini ada pilihan date picker ya. Di toolbar ini kita akan tambahkan date picker, tombol date picker. Nah ini dia seperti ini. Kita copy saja di sini ke sini. Oke, sebentar, ini toolbar di sini gitu kan. Oke, harusnya ini di bawah harusnya.
masih loading. Oh betul, yang di sini. Lalu si tombol ini kita buat di sebelah kanan dengan cara kita atur slotnya menjadi N. Nah ini dia. Lalu kita atur supaya date-nya saja ya, tidak perlu time-nya, dengan cara di ion date time ini kita enter dulu, kita atur presentation-nya menjadi date, lalu kita ubah juga lokalnya menjadi ID, strip ID, supaya menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita refresh. Nah ini dia, menjadi tanggal saja dan juga bahasanya itu bahasa Indonesia ya, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oke, ini lalu setelah itu kita akan simpan state-nya ya. Si value ini disimpan di dalam state dengan cara kita atur value-nya, selected date, lalu kita membuat state-nya dengan cara kita import dulu dari view, lalu selected date-nya menjadi ini. Oke, kita coba sebentar ini. Oke, harusnya ini kita split dulu. Nah, oke, dan juga on change-nya ya, add ion change ke on select date change. Kita bikin function handlernya, ini dia. Oke, ini harusnya seperti ini. Kita coba konsol apakah berjalan si eventnya. Pilih 19. Nah ini tidak jalan ya, dan juga di sini banyak warning. Kenapa? Karena kita belum mengimport di sininya nih. Kita import ion date time button, lalu ion modal, ion date time, kita save. Nah, sudah tidak ada warning, kita coba lagi tanggal 21. Oke, berjalan. Oke, untuk date pickernya sudah jalan. Lalu kita akan tampilkan dalam bentuk list. Di sini sebelum itu kita akan bikin functionnya dulu, fetch where data dari API. Cons URL. Oke, ini itu sebentar. Oke, seperti ini. Untuk lokasinya itu kita sementara statis dulu. Yang perlu kita ubah itu adalah yang date-nya saja. Lalu kita fetch. Nah ini dia. Di sini saya menggunakan bantuan Copilot ya.
untuk mensuggest kode completionnya. Oke, kita fetch JSON. Nah, si where datanya kita simpan di cons. Kita buat dulu type where data, yaitu kita bikin tipenya hourly, ada time dan temperatur, dan juga weather code. Nah, seperti ini. Kemudian cons weather data tipenya itu weather data atau null, default null. Kita atur disimpan di state weather data. Oke, kemudian kita import ketika unknown. Di sini kita fetch weather. Oke, kita coba refresh apakah berjalan si fetch-nya. Oke, jalan. Nah, untuk saya akan menambahkan indikator loading ya ketika mendapatkan datanya. Di sini saya akan menggunakan progress indikator. Nah, ini yang progress bar. Kita copy saja yang ini. Kita simpan di sebelah toolbar ya, supaya lebih bagus itu di dalam toolbar sini. Di sini, nah ini dia. Oke, ini tidak perlu ya, si value nya itu kita pakainya yang indeterminate type. Nah, ini dia, jangan lupa untuk mengimportnya. Oke, nah si loading ini tampil ketika exif vif ketika si weather-nya tidak ada. Nah, ini dia, ketika sudah dapat datanya, si loadingnya akan menghilang seperti itu. Lalu sebentar lalu kita akan tampilkan list di sini di ion content, ion list. Yang di sini tampil ketika si weather datanya ada. Kemudian kita bikin ion item dan ion label. Nah, di ion label ini, di ion item kita v4 dari data of weather data. Oke, dan juga indeksnya ya, ini kita ambil time saja, ini hourly. Di H2 ini kita ganti menjadi time. Time, kemudian split sampai 5.
bukan sampai 5 ya. Kita ambil jamnya. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya itu hourly temperatur dan seperti ini. Kita coba refresh, kita import dulu ion list, ion hitam dan ion label. Oke, ada error time. Oke, apa yang salah? Oh, ini sepertinya URL-nya salah nih. Bukan daily tapi hourly. Hourly. Oke, kita cek lagi. Ini sudah hourly ya? Oh, sepertinya salah nih. Nah, sudah tampil guys. Nah, untuk ikonnya dan keterangannya saya sudah siapkan scriptnya ya. Script untuk yang tadinya kode where menjadi icon dan deskripsi. Kita cut saja, kita simpan di bawah sini. Oke, ini kita dari icon description. Untuk iconnya itu kita akan simpan di sebelah kanan menggunakan apa ya, span ya. Oke, sepertinya nah, kita kasih atribut slot n. Oke, harusnya bukan di sini ya, tapi di luar ion label. Nah, seperti inilah kira-kira. Hanya saja terlalu kecil ya, terlalu kecil. Ini kita ganti jadi style font size 24. Nah, sepertinya sudah cukup. Jadi ketika kita ubah menjadi tanggal 21, dia akan, nah ini harusnya dia akan mengambil data lagi. Kita akan memanfaatkan watch. Kita watch si selected date nya, kita ambil. Nah, ini tanggal 20, kita ambil lagi tanggal 21, tanggal 22. Kita cek payloadnya apakah sesuai. Nah, datanya juga menyesuaikan ya. Oke, kita refresh dulu. Tanggal 21 cerah. Nah, tanggal 21 ini ada berawan ya, tanggal jam 00. Oke, untuk datanya sudah tampil. Kita akan menampilkan current variable-nya ya.
kita akan memanfaatkan card. Nah ini dia, kita copy saja guys, di atas ion list. Jangan lupa untuk mengimportnya, ion card, kemudian ion card header, nah seperti ini. Satu lagi ion capital. Nah ciri yang belum diimpor itu dia berwarna biru. Kalau yang H1H2P span itu kan dari HTML. Nah nanti akan seperti ini. Untuk card titelnya kita ganti menjadi Jakarta. Kontennya kita hapus. Lalu si card ini akan tampil kalau weathernya juga ada. Oke. Oke, lalu si ini kita copy dari sini. Subtitlenya itu kita isi dengan temperatur current. Nah kira-kira seperti ini. Cure-nya belum. Oke, ini cure-nya belum, ternyata kita pindahkan di atas. Oke, ini waduh 27 guys. Nah ini dia. Dan satu lagi yaitu si iconnya kita simpan di ion card content. Sebentar, ini sepertinya harus salah. Nah ini dia. Nah saya ingin dia si ikonnya itu di sebelah kanan dengan cara position absolute ya, kemudian top no, right no. Ini font size-nya terlalu kecil ya, kita ganti menjadi 100 coba. Ups. Oh ini N nya kita hapus. Loh kok tidak tampil? Oke, sepertinya ada yang salah. Harusnya ini bukan di kontennya tapi di luar sini supaya dia di atas. Nah seperti ini tampilan yang ingin saya desain. Oke, tidak ada yang cerah ya. Sebentar. Nah dan juga jangan lupa ketika dia reload kita reset dahulu si state select si where datanya itu kita jadikan 0. Oke, kita coba 2025. Nah dia error kenapa? Karena padahal dia udah ada if nya ya.
akan membuat step satu lagi untuk menyimpan errornya. Di sini ketika error dia akan mereturn error true dan reason. Oke, const reason ref string seperti ini. Oke, jikalau data error reason value reason. Nah, seperti ini kira-kira. Lalu kita tampilkan menggunakan alert saja. Nah, ini kita copy, kita simpan di antara header dan konten. Ini kita hapus menggunakan message-nya kita ubah jadi reason, tapi dia tampil kalau reason-nya tidak kosong. Oke, ini kita hapus harusnya. Kita coba ke 2025. Oh, masih saja guys. Build request. Padahal jikalau data error reason kita isi oh, ini kita belum mengimportnya guys. Oke, kita coba ke sini. Oke, masih saja. Oh iya, ini bukan if ya, harusnya is open. Oke, nah ini selalu tampil karena si is open itu hanya menerima bolehan. Kita menggunakan tanda seru 2 itu untuk mengubah jadi dari string ke bolehan. Nah, kalau kita ke 2025 yang datanya tidak ada, dia akan muncul parameter start di luar yang diizinkan, yaitu bulan 2 tanggal 16. Nah, kita coba ubah menjadi Februari tanggal 16. Oh, tidak bisa. Coba ini salah pilih. 16 bisa, kalau 15 tidak bisa. Nah, ini kalau tanda tanya itu berarti error code-nya tidak diketahui. Sudah jalan, paling apa ya, kita akan tambahkan satu lagi fitur refresh. Kita akan manfaatkan komponen refresh, yaitu nah ini refresher. Kita copy saja ini, kita simpan di dalam ion content. Mana ini dia, ion content. Oke, ion refresh, handle refresh. Nah, di sini saja function handle refresh. Nah, untuk
complete ini berarti kita harus tunggu si requestnya ya. Nah, untuk menunggu kita modifikasi ini function ini async function, lalu kita await di sini, lalu di sini kita await. Nah, seperti ini. Kalau kita refresh, oke, belum jalan guys. Jangan lupa untuk mengimportnya. Lalu ion refresher. Nah, seperti ini. Kita refresh. Kalau kita refresh, dia akan request ulang atau merefresh. Kita simulasikan ya dengan jaringan yang lambat. Kita refresh, dia loading. Nah, seperti itu. Kita pilih tanggal 21. Nah, akan tampil weather yang di tanggal 21. Oke. Harusnya sudah selesai ya. Ini kita ubah. Oke, ini sudah 37 menit guys. Saya akan jelaskan sedikit kodenya itu. Tadi kita tambahkan ion daytime button ya untuk tombol kalendernya, lalu ketika dia memilih tanggal, dia akan menjalankan fungsi onSelect date change. Nah, di sini ada watch select. Ketika selected date-nya berubah, dia akan menjalankan fetch weather. Nah, di samping itu juga di awal-awal on mode dia akan menjalankan untuk mendapatkan data pertama kali. Kemudian kita setelah dapat datanya, kita set dan tampilkan di ion list. Ini jika ada weather data, kita V4 untuk meloopingnya. Kita tampilkan jam, lalu temperatur, keterangannya, dan ikonnya. Dan setelah itu kalau dia error, dia akan tampil alert. Saya tambahkan refresher juga untuk ketika tarik ke bawah dia akan refresh. Nah, dan ini adalah tanggal saat weather atau cuaca saat ini ya. Kalau kita cek ini tanggal jam 20. Nah, ini mendung. Kira-kira seperti itu kodenya. Ini untuk stopwatch, kemudian weather data, handle refresh. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Tugas 2 praktikum mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.